APD juga harus kita bahas lagi nih. Di masa pandemi COVID-19 kayak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Ini adalah video saya yang ke-137. Video saya yang ke-137 ini akan membahas lampiran APD Puskesmas di masa pandemi COVID-19. Ini merupakan video ke-14 dari beberapa video yang disiapkan untuk membahas juknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19. Sobat sehat, kita masih ingat pesan dari Presiden Jokowi yang mengatakan, beliau menyampaikan adalah kita akan dapat mengalahkan pandemi COVID-19 ini dengan disiplin dan gotong royong, tagar bersatu melawan COVID-19. Baik, di video 137 ini kita akan membahas alat pelindung diri atau APD sebagai lampiran dari juknis, mengacu pada juknis APD dalam menghadapi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan. Pertama, jenis APD yang digunakan pada kasus COVID-19 berdasarkan tempat layanan kesehatan, profesi, dan aktivitas petugas adalah sebagai berikut. Ini ada format matriks. Kolomnya adalah lokasi, target petugas dan pasien, kemudian jenis aktivitas dan apa saja jenis APD-nya. Untuk lokasi triase, target petugas kesehatan dengan jenis aktivitas screening awal tanpa kontak dengan pasien akan terpilih beberapa jenis APD. Bisa dilihat pada format tersebut. Kemudian pasien dengan jenis infeksi saluran nafas, segala jenis kesehatan, itu juga akan ada apa saja yang dilakukan, kemudian masker apa yang dipilih. Pasien tanpa gejala infeksi saluran nafas dengan segala jenis kegiatan, apa saja masker yang bisa dipilih. Kemudian cleaning service yang tugasnya membersihkan ruang isolasi, itu juga ada pilihan masker tertentu yang terdapat di dalam format ini. Kemudian untuk lokasi ruang tunggu, targetnya adalah pasien dengan gejala infeksi saluran nafas dengan segala jenis kegiatan, itu juga ada pilihan dari masker dan kemudian apa kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian pasien tanpa gejala infeksi saluran nafas dengan segala jenis kegiatan, itu masker apa saja yang dipakai. Kemudian bagaimana bagian admisi, mendapatkan masker yang seperti apa, itu juga sudah ada di format matriks ini. Lalu pilihan dari area administrasi, seluruh staf termasuk petugas kesehatan yang melakukan pekerjaan administrasi dan tidak kontak langsung dengan pasien, itu masker apa yang dipilih. Kemudian pada ruang pemeriksaan bagi petugas kesehatan dengan kegiatan pemeriksaan pasien secara fisik dengan gejala infeksi saluran pernafasan, itu apa saja APD yang harus dipakai, itu terdapat di dalam format ini. Kemudian bagaimana petugas di area laboratorium, yaitu petugas ahli tenaga laboratorium medik yang melakukan pekerjaan sampel saluran atas, itu apa saja masker, gaun, dan sarung tangan yang harus dilakukan, yang harus dipakai, itu juga sudah tertera di dalam format ini. Kemudian di lokasi ruang farmasi, untuk target petugas kesehatan dengan jenis aktivitas penerimaan dan pelayanan resep, itu jenis APD apa saja yang dipakai oleh petugas kesehatan, itu tertera di dalam format ini. Untuk ruang rawat inap, ruang persalinan, ruang tindakan, dan gawat darurat dengan target petugas kesehatan yang merawat secara langsung pasien suspek COVID-19, pemakaian dari APD juga secara spesifik disampaikan di dalam
format ini. Untuk area lain yang digunakan untuk transit pasien, misalnya koridor, bangsal, semua staf termasuk petugas kesehatan yang melakukan semua kegiatan di mana tidak terjadi kontak langsung dengan pasien COVID-19, itu APD-nya yang dipakai seperti apa, itu ada di sini. Kemudian transport pasien curiga COVID-19 ke rumah sakit, itu APD yang digunakan juga spesifik tertera di format ini. Kemudian bagaimana pengemudi itu yang hanya bertugas sebagai sopir pada proses transport pasien curiga COVID-19 dan area sopir terpisah dengan area pasien, itu apa saja yang dipakai, APD-nya tertera juga di sini. Kemudian pengemudi yang membantu mengangkat pasien dengan suspek COVID-19, itu juga APD apa saja yang dipakai, itu ada tertera di sini. Kemudian pengemudi yang tidak ada kontak langsung dengan pasien curiga COVID-19, namun area sopir tidak terpisah dengan area pasien, alat pelindung diri yang dipakai itu juga tertera di sini. Kemudian pasien dengan suspek COVID-19 dilakukan transport ke rumah sakit rujukan, APD apa yang dipakai. Cleaning service yang membersihkan setelah atau di antara kegiatan pemindahan pasien curiga COVID-19 ke rumah sakit rujukan, APD apa yang dipakai juga tertera di sini. Kemudian di ruang sterilisasi, petugas di ruang dekontaminasi yang melakukan pencucian alat instrumen itu menggunakan APD apa saja tertera di sini. Di ruang cuci linen, untuk petugas di ruang cuci linen yang menangani linen infeksius itu harus menggunakan APD yang tertera di format ini. Demikianlah Sobat Sehat, kita tadi telah tunjukkan adanya tabel jenis APD yang digunakan pada kasus COVID-19 berdasarkan tempat layanan kesehatan, profesi, dan aktivitas petugas yang nanti bisa Sobat Sehat lihat di video ini. Dan tentunya juga bisa dilihat pada juknis pelayanan puskesmas di masa pandemik COVID-19. Di sini pada keterangan disebutkan bahwa bagi puskesmas yang memberikan pelayanan dengan tempat tidur atau rawat inap, catatan APD masih sulit untuk didapatkan karena jumlah kebutuhan belum seimbang dengan jumlah produksi serta harga semua jenis APD melambung tinggi. Maka gunakan APD secara bijak dan rasional sesuai pedoman. Tidak perlu panik tetapi tetap waspada. Setelah digunakan, APD harus dibuang ke tempat sampah infeksius atau plastik warna kuning untuk dimusnahkan di insenerator. APD yang akan dipakai ulang dimasukkan ke tempat linen infeksius dan dilakukan pencucian sesuai ketentuan. Petugas yang melakukan pemeriksaan menggunakan thermoscan atau pengukuran suhu tanpa menyentuh pasien dan observasi atau wawancara terbatas harus tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Ketika melakukan kunjungan ke rumah untuk pemantauan OTG, ODP atau PDP ringan yang karantina mandiri atau isolasi mandiri, maka APD yang digunakan petugas disesuaikan dengan aktivitas yang akan dilakukan. Misalnya, ketika hanya melakukan pemantauan dan edukasi, hanya menggunakan masker bedah dan jaga jarak. Sementara jika melakukan pemeriksaan fisik atau mengevakuasi pasien tersebut, digunakan APD lengkap sesuai pedoman yang ada. Gambar 1 bisa kita lihat di video adalah APD saat melakukan evakuasi pasien yang isolasi diri di rumah. Sobat Sehat, kita bahas sekarang prinsip yang kedua. Kedua prinsip yang harus dipenuhi dalam penggunaan APD adalah sebagai berikut. Pertama, selalu bersihkan tangan sebelum dan setelah menggunakan APD. 2, APD harus tersedia di mana dan saat diperlukan, yaitu dengan ukuran yang tepat. Dan pilih sesuai dengan risiko atau sesuai langkah pencegahan transmisi. 3, selalu kenakan APD sebelum kontak dengan pasien. 4,
Selalu lepas segera setelah selesai kontak dengan pasien dan atau meninggalkan area pelayanan pasien. 5. Jangan menggunakan kembali APD sekali pakai. 6. Bersihkan dan disinfeksi APD berulang pakai setelah digunakan jika akan digunakan kembali. 7. Ganti APD segera setelah APD terkontaminasi atau menjadi cacat atau rusak. 8. APD tidak boleh dipaskan atau disentuh ketika pelayanan ke pasien diberikan. Khususnya, jangan sentuh wajah ketika masih memakai APD. Jika ada kekhawatiran tentang dan atau pelanggaran terhadap praktek-praktek ini, tinggalkan area pelayanan pasien ketika sudah aman dan lepas dan ganti APD sebagaimana mestinya. Selalu lepas dengan hati-hati untuk menghindari kontaminasi sendiri dari bagian paling kotor ke bagian paling bersih. Selanjutnya, yang ketiga adalah prinsip cara pemakaian dan pelepasan APD. Pertama, langkah-langkah pemakaian APD gaun adalah petugas kesehatan masuk ke ruang khusus untuk pemasangan APD. Setelah sebelumnya mengganti baju yang digunakan ketika datang ke puskesmas dengan baju kerja. Kemudian cek APD untuk memastikan APD dalam keadaan baik dan tidak rusak. Lakukan kebersihan tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan 6 langkah yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kenakan sepatu pelindung atau boots. Jika petugas menggunakan sepatu kets atau sepatu lainnya yang tertutup, maka petugas menggunakan pelindung sepatu atau shoe cover. Dengan cara pelindung sepatu dipakai di luar sepatu petugas dan menutupi celana panjang petugas. Pakai gaun bersih yang menutupi badan dengan baik dengan cara pertama memasukkan bagian leher, kemudian mengikat tali ke belakang dengan baik. Pastikan tali terikat dengan baik. Pasang masker bedah dengan cara letakkan masker bedah di depan hidung dan mulut dengan memegang kedua sisi tali. Kemudian tali diikat ke belakang. Pasang pelindung mata atau goggles rapat menutupi mata. Pasang pelindung kepala yang menutupi seluruh bagian kepala dan telinga dengan baik. Pasang sarung tangan dengan menutupi lengan gaun. WHO dan CDC sampai saat ini tidak mempersyaratkan coverall. Namun, apabila Fasiankes menyediakan sebagai alternatif, maka langkah-langkah pemakaian APD dengan coverall adalah sebagai berikut. Langkah-langkah pemakaian APD dengan coverall adalah: pertama, petugas kesehatan masuk ke ruang khusus untuk pemasangan APD setelah sebelumnya mengganti baju yang digunakan ketika datang ke puskesmas dengan baju kerja. Kemudian yang kedua, cek APD untuk memastikan APD dalam keadaan baik dan tidak rusak. 3. Lakukan kebersihan tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan 6 langkah. 4. Kenakan sepatu pelindung atau boots. Jika petugas menggunakan sepatu kets atau sepatu lainnya yang tertutup, maka petugas menggunakan pelindung sepatu atau shoe covers dengan cara pelindung sepatu dipakai di luar sepatu petugas, atau jika coverall tertutup sampai sepatu petugas, maka tidak perlu menggunakan pelindung sepatu. 5. Pakai coverall bersih dengan zipper yang dilapisi kain berada di bagian depan tubuh. Coverall menutupi area kaki sampai leher dengan baik dengan cara memasukkan bagian kaki terlebih dahulu. Pasang bagian lengan dan rapatkan coverall di bagian tubuh dengan menaikkan zipper sampai ke bagian leher. Hood atau pelindung kepala dari coverall dibiarkan terbuka di belakang leher. 6. Pasang masker bedah dengan cara letakkan masker bedah di depan hidung dan mulut dengan memegang kedua sisi tali, kemudian tali diikat ke belakang. 7.
pasang pelindung kepala yang menutupi seluruh bagian kepala dan telinga dengan baik. 8. Pasang pelindung mata atau goggles rapat menutupi mata. 9. Pasang sarung tangan dengan menutupi lengan gaun. Petugas kesehatan memasang masker N95 dengan cara menakupkan telapak tangan di depan masker N95, kemudian meletakkan di depan hidung, mulut, dan dagu. Tarik tali pertama ke atas kepala, kemudian tarik tali berikutnya ke arah belakang kepala. Tali tidak boleh dipasang silang. Kuatkan segel yang ada di masker agar menutup rapat. Selanjutnya, lakukan fit test dengan cara menarik nafas yang akan menyebabkan masker N95 mengempis. Kemudian, tiup masker untuk merasakan adanya aliran udara di dalam masker. Apabila petugas kesehatan akan melakukan tindakan aerosol, maka petugas kesehatan dapat menambahkan pelindung wajah atau face shield setelah pemasangan pelindung kepala dengan menempatkan bando face shield di atas alis, dan pastikan pelindung wajah menutupi seluruh wajah sampai ke dagu. Yang ketiga, langkah-langkah pelepasan APD dengan menggunakan gaun. Pertama, petugas kesehatan berdiri di area kotor. Kedua, lepaskan sarung tangan dengan cara mencubit sedikit bagian luar sambil ditarik ke arah ke depan. Kemudian lipat di bagian ujung dalam sarung tangan dan lakukan yang sama di sarung tangan berikutnya dan secara bersama dilepaskan. Kemudian dimasukkan ke tempat sampah infeksius. Ketiga, buka gaun perlahan dengan membuka ikatan tali di belakang, kemudian merobek bagian belakang leher, lalu tangan memegang sisi bagian dalam gaun, melipat bagian luar ke dalam dan usahakan bagian luar tidak menyentuh pakaian petugas. Lalu dimasukkan ke tempat sampah infeksius. Keempat, lakukan kebersihan tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan 6 langkah. 5. Buka pelindung kepala dengan cara memasukkan tangan ke sisi bagian dalam pelindung kepala, dimulai dari bagian belakang kepala sambil melipat ke arah dalam dan perlahan menuju ke bagian depan dengan menggunakan dan mempertahankan tangan berada di sisi bagian dalam pelindung kepala, kemudian segera masukkan ke tempat sampah infeksius. 6. Buka pelindung mata atau goggles dengan cara menundukkan sedikit kepala, lalu pegang sisi kiri dan kanan pelindung mata atau goggles secara bersamaan. Lalu buka perlahan, menjauhi wajah petugas. Kemudian goggles dimasukkan ke dalam kotak tertutup. 7. Lakukan kebersihan tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan 6 langkah. 8. Buka pelindung sepatu dengan cara memegang sisi bagian dalam, dimulai dari bagian belakang sepatu sambil melipat arah dalam dan perlahan menuju ke bagian depan dengan mempertahankan tangan berada di sisi bagian dalam pelindung sepatu. Kemudian segera masukkan ke tempat sampah infeksius. 9. Lakukan kebersihan tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan 6 langkah. 10. Lepaskan masker bedah dengan cara menarik tali masker bedah secara perlahan. Kemudian dimasukkan ke tempat sampah infeksius. 11. Setelah membuka baju kerja, petugas harus segera mandi untuk selanjutnya memakai baju biasa. Sobat sehat, selanjutnya kita bahas keempat, yaitu langkah-langkah pelepasan APD dengan menggunakan coverall. Langkah-langkahnya adalah: pertama, petugas kesehatan berdiri di area kotor.
Kemudian kedua, buka hood atau pelindung kepala coverall dengan cara buka pelindung kepala dimulai dari bagian sisi kepala, depan, dan kemudian perlahan menuju ke bagian belakang kepala sampai terbuka. 3. Buka coverall perlahan dengan cara membuka zipper dari atas ke bawah. Kemudian, tangan memegang sisi dalam bagian depan coverall sambil berusaha membuka perlahan dari bagian depan tubuh. Lengan dengan perlahan sambil bersamaan membuka sarung tangan. Kemudian dilanjutkan ke area yang menutupi bagian kaki dengan melipat bagian luar ke dalam, dan selama membuka coverall selalu usahakan menjauh dari tubuh petugas. Kemudian setelah selesai, coverall dimasukkan ke tempat sampah infeksius. 4. Lakukan disinfeksi tangan dengan hand sanitizer dengan menggunakan 6 langkah. Kelima, buka pelindung mata atau goggles dengan cara menunduk sedikit kepala, lalu pegang sisi kiri dan kanan pelindung mata atau goggles secara bersamaan, lalu buka perlahan menjauhi wajah petugas. Kemudian goggles dimasukkan ke dalam kotak tertutup. 6. Lepaskan masker bedah dengan cara menarik tali masker bedah secara perlahan, kemudian dimasukkan ke tempat sampah infeksius. 7. Lakukan kebersihan tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan 6 langkah. 8. Setelah membuka baju kerja, petugas segera membersihkan tubuh atau mandi untuk selanjutnya menggunakan kembali baju biasa. Selanjutnya kita akan bahas cara melepaskan masker. Apabila menggunakan masker N95, maka buka masker N95 dengan cara sedikit menunduk kepala. Kemudian menarik keluar tali yang berada di belakang kepala terlebih dahulu, lalu menarik keluar tali di atas kepala dan pegang talinya, kemudian dimasukkan ke tempat sampah infeksius. Sekarang kita bahas melepaskan pelindung mata atau face shield. Apabila petugas menggunakan pelindung wajah atau face shield, buka face shield perlahan dengan memegang belakang face shield, lalu dilepaskan dan menjauhi wajah petugas. Kemudian pelindung wajah dimasukkan ke dalam kotak tertutup. Lakukan disinfeksi tangan sebelum membuka pelindung mata atau goggles. Sobat sehat, demikianlah di video 137 ini kita telah membahas tentang lampiran APD dalam juknis pelayanan puskesmas di masa pandemi COVID-19. Kita akan bertemu pada video ke-138. Kita akan menyampaikan daftar surat edaran, media promosi, dan link terkait pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19 yang ada dalam juknis pelayanan puskesmas di masa pandemi COVID-19. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.